Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir secara luring maupun daring. Acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan SKP tahun 2022 aplikasi e-kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah segera dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari BKN dan BKD Provinsi Jawa Tengah, dan para peserta yang berbahagia. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk dengan sikap sempurna. Selanjutnya, doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ibu Lili Rahmawati, SIMSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Suyanta SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dari BKN, yang kami hormati pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pula pengawas sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan Negeri se-Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis penyusunan SKP tahun 2022 pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang hadir luring maupun daring. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkesempatan hadir dalam acara penyusunan BIMTEK penyusunan SKP tahun 2022 pada aplikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Bapak Sekretaris Dinas yang kami hormati, terkait dengan acara bimbingan teknis pada hari ini, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar dari penyelenggaraan kegiatan ini, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Dasar kami yang kedua adalah DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 Nomor 0005/DPA Tahun 2022. Kemudian tujuan dari bimbingan teknis pada pagi hari ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas para ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, penguatan peran pimpinan serta penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan antar pegawai dan antar pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Peserta pada bimbingan teknis penyusunan SKP tahun 2022 ini, yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian UPT, cabang dinas, serta seluruh ASN pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Maaf, suara kurang keras. Materi yang akan disampaikan adalah SKP dengan angka kredit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS masih tetap berlaku paling lama 1 tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian materi yang kedua, Manajemen Kinerja Pegawai periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan
dilaksanakan berdasarkan Maaf, suara tidak terdengar. Mohon maaf, suaranya kurang keras. Nomor 8 tahun 2021 Suara kurang keras. Manajemen Kinerja PNS. Narasumber pada kegiatan ini yaitu dari BKN dan Provinsi Jawa. Waktu dan tempat diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 November Suaranya kurang keras. dilaksanakan secara luring dan Mohon daring. admin dong. Hasil yang diharapkan semakin meningkatnya pengembangan kinerja ASN dan tercapainya pemenuhan ekspektasi pimpinan dan dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai sehingga dapat tercapainya kinerja organisasi. Biaya penyelenggaraan akan dibebankan pada anggaran pada DPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 2022. Demikian yang dapat kami laporkan Bapak. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan BIMTEK penyusunan SKP tahun 2022 pada aplikasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dan pengarahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan mohon berkenan untuk membuka secara resmi acara pembukaan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Suyanta SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati narasumber dari BKN dan dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati pejabat administrator, pejabat pengawas, dan atau pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah atau yang mewakili, dan peserta BIMTEK penyusunan SKP tahun 2022 pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang hadir secara luring maupun yang daring. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpah rahmat-Nya, sehingga pada pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti bimbingan teknis penyusunan SKP melalui aplikasi e-kinerja. Mohonkan izin Bu Kadis tidak bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dikarenakan beliau sedang mengikuti webinar pada acara pencegahan intoleran, radikalisme, bullying, dan pelecehan seksual. Jadi perlu kami sampaikan pada pagi ini kegiatan maraton di Dinas Pendidikan. Di sini ada BIMTEK kinerja, ini penting, dan di ruang sebelah juga secara daring itu adalah webinar. Kemudian nanti siang kita bersama-sama akan juga menyusun profil pendidikan Jawa Tengah. Jadi ini semua berpikir bekerja bersama-sama untuk kemajuan tentunya untuk kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan untuk kemajuan pendidikan di Jawa Tengah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari BKN dan dari BKD atas kehadirannya dan juga selamat datang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Peserta BIMTEK yang berbahagia, kita mengerti bahwa SKP itu merupakan sebuah kesepakatan antara pegawai, PNS, ASN dengan atasannya. Ini sasaran kinerja pegawai itu merupakan kesepakatan yang dibuat antara ASN dengan atasannya. Salah satunya adalah setiap kita diangkat menjadi ASN, kita membuat sebuah surat komitmen kerja. Dan hal ini juga bekerja atau dilakukan di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau orang bekerja, itu otomatis sudah diberi apa-apa yang harus dilakukan seorang pegawai tersebut, dan ini harus dipenuhi. Maka dalam bekerja tersebut ada yang namanya sasaran kinerja pegawai, dan ini dinilai, penilaian SKP itu dinilai apakah komitmen itu dipenuhi pegawai atau tidak. Ini yang pertama.
Yang kedua, sebenarnya penilaian pegawai itu ada dua macam. Betul ya, nanti mohon dikoreksi Bu. Termasuk perilaku pegawai. Perilaku pegawai. Jadi perilaku pegawai itu juga dinilai. Bobotnya presentasinya saya nggak hafal, kalau nggak salah itu kalau dulu bobot perilaku itu 40%. Ya, kalau yang kinerja itu adalah 60%. Tapi mohon dikoreksi. Kenapa ini penting? Dua hal ini penting bagi seorang ASN, karena pemerintah menjalankan organisasinya itu otomatis ada perangkat-perangkatnya, yaitu adalah pegawainya, ASN itu sendiri. Nah, banyak atau terdapat ASN begitu menjadi ASN, dia lupa terhadap apa yang dijanjikan, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah ditentukan, dia lupa. Maka pemerintah hadir untuk menilai. Nah, penilaian ini sebetulnya ini sangat berdampak. Kalau di perusahaan itu jelas. Begitu penilaian kinerjanya kurang baik, bisa diturunkan, bisa dihentikan dari pegawainya. Tapi ASN ini nampaknya untuk efek atau SKP itu, nanti mohon dari PKD itu disampaikan. Kalau seseorang ASN dinilai kinerjanya itu kurang memenuhi, apa dampaknya? Apa dampaknya? Ini mohon nanti dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, peserta BIMTEK, kenapa kita hari ini juga dikumpulkan? Ini kita di Jawa Tengah dijadikan pilot project kinerja. Jadi di Jawa Tengah ini melalui surat BKN nomor 30616 / B. Mohon maaf Bapak, suaranya kecil. Dan seterusnya itu Jawa Tengah dijadikan pilot project kinerja. Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Suara menghilang. Oh, suara menghilang. Oke, tolong dari... Suaranya terlalu kecil. Ya, sebentar. Ya, suaranya putus-putus, Pak. Oke, Enggak. semuanya di mute dulu. Di mute dulu biar kami memberi instruksi kepada teman. Saya bicara bagaimana seorang ASN itu dinilai, itu adalah kinerjanya dan perilakunya. Kinerjanya itu adalah SKP, perilakunya ya macam-macam. Nanti ada indikatornya. Tahun ini, tahun 2022, Jawa Tengah ditunjuk dalam proses penilaian kinerjanya itu menggunakan aplikasi. Namanya e-kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang akan menilai itu harus tahu persis bagaimana indikator penilaian dan bagaimana aplikasi dijalankan. Pentingnya itu. Kemudian perilaku terkait dengan perilaku pegawai. Nah, perilaku pegawai itu juga dinilai oleh atasannya. Bahkan kita penilaian itu adalah penilaian 360 derajat. Dari atasan, dari kolega kiri kanan, dan dari bawahan kita. Jadi itu 360 derajat. Atasan bisa nilai baik, tapi bisa juga partner kita, kolega kita, menilai nggak baik. Itu bisa terjadi. Maka dari itu, kalau di dalam pendidikan, ada namanya karakter pelajar Pancasila. Di sana, diantaranya ada religius, ada kreatif, inovatif, kemudian juga ada kolaborasi, kerjasama. Nah, di sini yang terpenting. Kita tidak bisa sekarang ini kerja sendiri. Makanya nanti kami mohon dijelaskan dari BKN maupun dari BKD terkait dengan bagaimana apa yang perlu dibidik dalam pekerjaan itu. Kemudian juga apa dampak jika penilaian itu di bawah standar. Dan nanti Bu Lili selaku Kasubag Kepegawaian itu akan menindaklanjuti hasil penilaian tersebut. Tentunya yang akan menjadi eksekutor adalah BKD. Jadi ini semua sudah jelas. Rule of the game-nya jelas. Sudah nggak ada. Kemarin ada kasus-kasus. Diturunkan jabatannya. Jabatan apa itu? Dari golongan 3D menjadi 3C. Ada. Dari jabatan seorang kepala sekolah menjadi guru lagi. Nah, itu ada. Apakah kinerjanya? Ternyata perilakunya. Di sini di Jawa Tengah sudah dijalankan untuk guru. Ini yang sulit nanti Pak. Guru dia tidak bisa bekerja, ditambah lagi perilakunya, gitu ya. Ini terus diapakan? Dia otomatis kalau jadi guru terus ini merusak murid.
Nah, masuk dipindah jadi guru lagi. Ini gimana regulasinya? Mohon nanti dari BKN memberikan solusi kepada kami bahwa guru kalau dia dalam hal mengajar maupun mendidiknya itu tidak pas, kalau hanya dipindah sama aja. Cocoknya nanti apakah dihentikan sebagai ASN-nya atau dipindah menjadi startup ya. Tolong, karena kemarin kami ada BKD, seorang guru, ini kita mau jadikan staff, nggak bisa, katanya begitu. Nah ini mohon sebuah solusinya, sehingga nanti semua permasalahan tentang kepegawaian kita baik. Demikian yang kami sampaikan mewakili Bu Kadis, ini berlaku juga ASN ya, P3K, PNS, ini juga harus berlaku ini. Demikian yang kami sampaikan terhadap apa-apa yang harus dilakukan pada hari ini. Maka izinkan kami membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan tujuan sekali lagi perubahan terima kasih sosial kepada politik narasumber yang berkenan akan yang menjadi materi di Jawa Tengah, baik kepada BKN maupun dari teman BKD. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.